You imagine someone datang ke gua, kemudian saya ikut prihatin dokter Eko sambil tersenyum, cempreng tuh jadi putih, itu menguasai semua cahaya di dalam ruangan. I don't think you're sincere person. Mentor saya dahulu 12 tahun yang lalu itu ada bukunya Dr. Robert Altman mengeluarkan buku yang kita ikuti itu jalurnya adalah ini untuk dokter gigi. Winner jangan sampai melepas kontak poin. Topik pembahasan estetik dentistry ini akan ada di CPD 2026 ya dok, dari PDG Jakarta Selatan. Harus ikut CPD dok. Iya. Kalau motifnya Kalau CPD-nya harus ikut. luar biasa. In my words itu adalah the good, better, and best. Selalu seperti itu. Karena nanti pada akhirnya di ujung-ujung kunci keputusan si pasien itu cuma dua. How it looks, how much it costs. Karena estetik is holistic. It's not a cosmetic ya. Kosmetik boleh cuman tanpa opsi. Beberapa tahun terakhir, dunia kedokteran gigi estetik berkembang begitu pesat. Senyum hari ini bukan hanya tentang kesehatan, tetapi juga tentang rasa percaya diri dan personal branding di era digital ini. Media sosial membuat standar estetik berubah. Semua orang ingin terlihat lebih baik di depan kamera, dan estetik dentistry akhirnya menjadi salah satu bidang yang paling berkembang pesat di dunia kedokteran gigi. Namun, di balik perkembangan itu muncul pertanyaan besar, apakah tren gigi estetik ini benar-benar kebutuhan atau mulai bergeser ke arah FOMO? Karena kita juga melihat fenomena veneer, standar senyum semakin tidak realistis, sampai masyarakat kadang hanya mengejar hasil tanpa memahami kesehatan dan fungsi gigi itu sendiri. Kita akan membahasnya pada episode Jaksel Dental Talk kali ini bersama saya Dr. Gigi Rizky Maulidi di satu-satunya podcast organisasi kedokteran gigi. Selamat datang di Jaksel Dental Talk. PDGI Jaksel hadir lagi, edukasi gigi tiap hari. Dengerin santai, ilmunya nyata, bareng dokter gigi kita. Jaksel Dental Talk, podcast dokter gigi kita semua. Jaksel Dental Talk, sehat cerdas, senyum Indonesia. Hey! Dan hari ini akan kita bahas bersama Dokter Gigi Ketua IKGEI, Ikatan Kedokteran Gigi Estetik Indonesia, Dr. Gigi Eko Priambodo, yang nantinya juga pada bulan Agustus akan menjadi salah satu pembicara di kegiatan PDGI Jakarta Selatan, yaitu CPD 2026. Halo Dr. Eko, apa kabar dok? Selamat datang dokter. Bagaimana dok podcast PDGI Jaksel ini? Aku harus memberi apresiasi yang luar biasa deh, karena ada organisasi kita yang mau bergerak ke to the next level. Mudah-mudahan berjalan Sampai saat ini masih satu-satunya organisasi sampai kedokteran saat ini. ini dan harus tetap leading karena akan menjadi contoh buat yang lain. Ya, betul, bisa berdampak yang luar biasa Iya, ya dok. jadi Terima kasih role- Dr. Eko atas waktu dan kesempatannya pada hari ini sudah hadir sebagai narasumber Terima podcast kasih. ya dok ya. Terima kasih sudah mengundang saya di Jaksel Dental Talk. Baik dok, ini pembahasannya menarik dok terkait Mhm. dengan kedokteran gigi estetik saat ini yang dalam beberapa tahun sekali demand-nya nih banyak sekali di masyarakat dok. Jadi benar nggak sih dok? Apakah sekarang memang makin banyak pasien yang concern terkait dengan kedokteran gigi estetik dibanding tahun-tahun sebelumnya dok? Alhamdulillah Dokter Rizky, terima kasih sebelumnya lagi karena sudah mengundang saya di sini, dan ini menyenangkan bisa berada di ruang diskusi ini sangat, dan ruangannya bagus ini. Asli atau Asli dok. asli dok? Asli dok. Asli Kalau kan ya? palsu nggak kelihatan. Iya benar. Bukan AI, Ini dok. asli. Amin. Jadi topik ini memang menarik Dok Rizky, karena senyum tuh di hari ini dan sejak dahulu kala itu bukan lagi urusan kosmetik, karena senyum itu kan sudah menjadi bahasa sosial ya. Jadi ia mempengaruhi cara berbicara, cara bagaimana seseorang perceiving him or herself, dan bagaimana mereka bisa menempatkan diri di ruang sosial. Jadi pertanyaan inti setiap orang yang menjadi pasien itu adalah bagaimana senyum saya bisa mewakili diri saya. Seperti itu. Nah, di sini estetik dentistry menjadi relevan. Nanti kita bahas deh sedikit apa bedanya. Ini pokok banget, peran estetik dentistry sebetulnya di mana sih gitu.
Baik, Dokter Eko ini melihat fenomena gigi estetik di era sekarang, di era media sosial, Dok. Menurut dokter, gimana sih perkembangan kedokteran gigi estetik saat ini, Dok? Perkembangan sekarang mengenai kedokteran gigi estetik di masyarakat ya? Iya, luar biasa. Jadi, luar biasanya itu membuat para dokter gigi jadi harus agak shifting nih, karena masyarakat melihat, estetik itu sebagai keindahan. Sementara dokter gigi itu melihat estetik sebagai holistik. Nah, keindahan itu kan berarti instantly langsung resultnya harus begini. Tidak demikian, Dokter Rizky, bahwa kedokteran gigi estetik itu adalah filosofi pendekatan di mana segala sesuatunya itu harus direncanakan secara holistik, bukan pada langsung jump in kepada hasil Hasil akhirnya akhirnya. ya, Dok, ya, Dok. Menurut dokter di era sosial media ini, standar senyum masyarakat Indonesia tuh seperti apa, Dok? Apakah berubah atau tidak? Karena kan sekarang orang tuh makin ini, Dok, makin sadar kamera. Itu bagaimana, Dok? Ekspektasinya Hmm. menjadi lebih beragam. Mhm. Kalau mau dibilang menaikkan, kayaknya enggak Enggak. tepat ya bahasanya, betul. Jadi ekspektasinya menjadi lebih beragam. Ini memberi quote unquote kerepotan tersendiri bagi si dokter Dokternya. gigi, iya. Karena mereka menggunakan sosial media sebagai referensi. Sebagai kalau seandainya di sosial media itu senyum jadi personal branding, menurut dokter itu seperti apa, Dok? Menurut saya, related dengan senyum, Hmm. si senyum dikaitkan dengan personal branding. Senyum mendukung personal brandingnya, Oke, iya. baik, seperti itu. Jadi yang tidak tepat tuh begini kalau dikaitkan dengan branding-brandingan dan lain sebagainya wajah. Pasien tuh masih banyak sekali yang tidak aware bahwa suppose sederetan gigi itu harus blend in dengan bibir, philtrum, line, kemudian mata, wajah. Seringkali mereka datang ke dokter memaksakan diri sehingga kemudian si deretan gigi ini berdiri sendiri. Nah, enggak begitulah. Dagu, hidung dan sebagainya kan harus Jadi semuanya diperhitungkan being ya, part Dok, ya. being part of our wajah. Ini enggak berdiri, ini berdiri sendiri dan itu yang agak menakutkan. Jadi kedokteran gigi estetik ini apakah dikaitkan dengan veneer, Dok? Iya sih, Dok. Memang yang paling populer itu di masyarakat veneer. Kedokteran gigi estetik kemudian selalu identik dengan veneer, betul. Karena memang veneer itu paling mudah terlihat hasilnya ya, instantly Instan. look, instantly look. Sebelum dan sesudahnya itu jelas dan dramatik. Ini tuh sangat cocok untuk keperluan visual dan media sosial. Tapi sebetulnya estetik dentistry itu jauh lebih dalam dan jauh lebih luas daripada veneer. Veneer itu hanya salah satu alat dari kedokteran gigi estetik. Di dalam estetik dentistry kan banyak dan hampir seluruh prosedur perawatan memperhitungkan dan mempertimbangkan estetik dentistry. Ini menjadi tugas yang almost impossible buat dokter gigi baik yang udah puluhan tahun di luar negeri untuk menyampaikan bahwa estetik dentistry is not semata solely veneer dan whitening. Iya, Dok, tadi kan terkait kayak veneer. Ini kan masyarakat kayaknya trennya 10 tahun terakhir nih, Dok. Veneer, smile makeover, whitening ini di 10 tahun belakangan ini lagi booming-boomingnya ya, Dok, ya. Sebenarnya apa sih estetik dentistry itu yang paling populer, Dok? Apakah ada semakin banyak juga miskonsepsi yang muncul di masyarakat itu seperti apa? Miskonsepsi iya banget, Dok. Jadi smile makeover itu kan bahasa marketing ya. Gitu. Dan whitening pun almost demikian. Karena ada proses bleaching yang terjadi secara klinis. Cuma untuk pendekatan marketing kan menggunakan itu. Begitu pula dengan kalimat smile design, itu ungkapan yang tidak ilmiah buat kita, maksudnya tidak akademis juga tidak, klinikal juga tidak. Ya, istilah-istilah itu sekarang jauh lebih familiar. Namun kemudian pasien memahaminya dan kemudian menempatkannya sebagai produk, dokter. Jadi pasien datang bawa, gua mau produk itu. Sama persis artinya. Gua mau belanja produk dirawat veneer dengan referensi yang dia lihat di sosial media. Ya, Dok, kalau kita dari tadi kita membahas veneer, Dok, sebenarnya veneer itu sendiri apa sih, Dok, dari sudut pandang kedokteran gigi estetik? Izinkan saya menempatkannya begini, bahwa
pertama preserving and minimal invasive. Hmm. Jadi veneer mestinya menjadi last resort dari kedokteran gigi estetik. Contohnya, apabila diskolorisasi tidak bisa diatasi dengan prosedur bleaching atau whitening, ya kita terpaksa pergi ke veneer. Kalau closing diastema sudah bisa diatasi, menutup gap bisa diatasi dengan ortho, kita nggak usah pergi lagi ke veneer. Dan that's the aesthetic kan. Dan pahami kan bahwa perawatan ortho itu justru menurut saya saat ini adalah yang paling minimal invasif, even more minimal daripada veneer. Berarti veneer tetap di urutan terakhir ya. Sebenarnya iya sebelum. Bagaimana kita mau menempatkan veneer kalau oklusinya belum stabil misalnya, itu pengunyahannya masih belum dan lain sebagainya. Jadi veneer basically adalah enamel substitute untuk mengganti fungsi enamel, fungsi email yang rusak, yang hilang dan mungkin membutuhkan pendekatan yang agak agresif daripada enggak ya, Daripada enggak ya. daripada terpaksa pakai veneer. Tapi kadang kan dok, masyarakat nih melihat kayak si veneer ini, veneer harus putih, harus rapi. Padahal kan tidak seperti itu ya dok ya, lebih kompleks, bukan dari sekedar dari estetikanya. Terus apakah memang semua orang ini cocok nggak sih dok buat di veneer? Iya sih dok Rizky, jadi veneer tuh memang sering disangka cara yang tepat, padahal tuh enggak sama sekali. Veneer tuh bukan rute untuk mendapatkan gigi yang putih, gigi yang rapih dan lain sebagainya, itu shortcut. Bahwa estetik dentistry itu jauh lebih kompleks daripada sekedar estetik. Mungkin lebih tepatnya kalau kita tempatkan kalimatnya begini ya, bahwa estetik dentistry jauh lebih kompleks dari sekedar kosmetik dentistry. Jadi bukan ya begitu. Jadi kadang sebetulnya pasien itu menghendaki cosmetic dentistry, pendekatan itu instead of aesthetic dentistry. Itu yang mereka mau. Tapi dokter gigi melihat bahwa kamu membutuhkan aesthetic dentistry sebelum ke cosmetic dentistry. Itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Misalkan begini, pasien datang, gua mau gigi gua putih simetris kayak Kardashian, putih mengkilap kayak Donald Trump, kayak Joe Biden. Itu kosmetik. Ntar dulu ya, gue lihat dulu gigi lu crowding nggak, Proporsinya, bagus harmonisasinya semua. nggak, alignmentnya gimana, terus apakah usiamu berapa, apakah iya umur 75 tahun giginya seputih itu, what is your tone color dan lain sebagainya. So lalu kemudian lah disusun rencana perawatan sebelum pada akhirnya ke veneer. Berarti nggak semua orang butuh veneer ya dok ya? Mestinya enggak, seharusnya enggak. Tapi karena satu dan lain hal akibatnya kan jadi gitu ya. Sosial media itu tadi ya dok ya, personal branding dan lain-lain. Tapi banyak banget masyarakat dok anggapannya. Sorry, veneer dalam artian yang mau kosmetik tadi ya. Iya betul. Tapi veneer dalam artian untuk memperbaiki defek, it's aesthetic also. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Kadang kan bayangkan ada white spot enamel hipoplasia di satu titik di depan. Kita bisa melakukan, kalau itu banyak, we can do veneer kan, dalam satu area tapi ada beberapa titik ya, we can do veneer. Dok, ini kan kalau seandainya memang seseorang atau masyarakat memang ada yang perlu di veneer, image-nya adalah kalau veneer tuh mengikis gigi gitu. Karena sekarang kalau memang harus perlu orang tersebut di veneer ya dok ya, karena memang masih banyak orang yang takut di veneer karena merusak gigi aslinya. Itu apakah memang prosesnya seperti itu atau bagaimana dok? Iya, balik lagi ini sosial media kan dok. Ya tidak sih dok. Veneer yang paling baik adalah ketika grinding dan pengurangan permukaan enamelnya itu absolutely seminimal-minimalnya. Bahkan hampir tidak kelihatan ada pengurangan. Karena teknologi adhesif sudah lebih baik. Dan kalaupun terjadi pengurangan enamel, itu kita berharap bahwa pengurangannya itu minimal sekali. Iya, tapi masalahnya adalah seberapa minimal itu. Kan gitu ya dok. Bahkan veneer itu, pokok prinsipnya gini deh, gue mau di veneer, berarti si dokter akan tidak menggunakan bur atau menggunakan bur hanya untuk mengasarkan permukaan, bukan mengurangi enamel. Masalahnya pasien tidak tahu nih bedanya veneer dengan crown atau 3/4 crown. Ya, tapannya kikisnya banyak ya dok ya. Beda banget ya. Beda. Dan most of the veneer sebetulnya tidak membutuhkan anestesi ketika dilakukan perawatan, mestinya ya. Nggak perlu disuntik berarti. Nggak perlu disuntik ya mestinya. Karena veneer beda kalau dokter udah bilang, oh ini harus crown, ini bukan veneer, ya, kita perlu disuntik dulu. Bahkan
mentor saya dahulu 12 tahun yang lalu. Itu ada bukunya, Dr. Robert Dharma mengeluarkan buku. Yang kita ikuti itu jalurnya adalah ini untuk dokter gigi. Eh, Winir, jangan sampai melepas kontak poin. Oke. Can you imagine? Antara gigi dengan gigi Antara berarti ya gigi, dok ya kontak point tuh. kontak poin itu antara dempet ya. Mhm. Nah, itu nggak boleh hilang. Jadi cuma permukaan depannya aja. Jadi segitu delicate-nya dan segitu kompleksnya doing veneer. Should you lose the kontak point itu ada alasan Mhm. yang sangat kuat. Tapi kalau dengan tidak melepas kontak poin, kamu preparasi, tapi kamu tidak boleh ya sampai kontak poinnya hilang. Itu kan menunjukkan bahwa dokter, bahwa posisi antar gigi harus benar dulu nih. Hmm. Kontak poinnya udah tercipta dulu nih. Proporsinya udah benar nih. Alignment-nya dan lain Alignment, ya. sebagainya. Jadi artinya apa? Balik lagi, sebelum veneer, kita sudah propose pasien untuk menjalani perawatan yang lain. Veneer is the last resort. Atau bahkan jalan yang ditempuh setelah semua Setelah semua perawatan treatment itu udah baru. beres. Terus dok, bicara tentang teknologi, apakah teknologi kedokteran gigi estetik semakin berkembang ke arah sini dok? Iya, definitely dok. Kita ini beda generasi banget nih. Dan dokter tidak mengalami apa yang fase-fase saya alami sekian puluh tahun yang lalu. Sekarang dok, ya dari waktu lalu 15-20 tahun yang lalu tuh sudah mulai muncul di magnifier, lalu muncul loop. Loop. Itu kan menghendaki bahwa dokter diminta, diperbolehkan, diberi peluang untuk melihat lebih detail, so makro. Not for fancy stuff kan itu. Jadi tujuannya kan supaya dokter bisa lihat. Tapi teknologi kedokteran gigi estetik berkembang terus ya dok ya? Sebetulnya pahaminya bukan demi estetik Mhm. dentistry, tapi memang itu gimmick dari perusahaan. Mereka menciptakan atau create atau memproduksi ya tepatnya alat-alat instrumen penunjang. Bahkan ini salah satu estetik loh dok. Painless anesthesis. Dari sisi kita, the teknik. Dari sisi pabrikan, the device. Iya. Dan itu impact-nya kepada estetik apa? Sejak awal pasien sudah tidak perlu tension. Ketika Nggak disuntik takut. aja dia nggak takut. Iya. Atau bahkan ketika disuntik dia tidak terasa, dia akan menjalani perawatan yang 1 jam sampai 2 jam itu dengan loose, gitu, Nyaman. santai, nyaman, Iya, gitu. benar. Bahkan tertidur tanpa ada kejutan-kejutan dari guru dan sebagainya. Jadi, ya alat-alat itu harusnya dipakai untuk bisa mendukung kedokteran gigi estetik. Bukan veneer, Bukan. tapi segala sesuatu yang terkait. Tapi ini menurut dokter nih perubahan senyum seseorang itu bisa mempengaruhi rasa percaya diri nggak sih dok? Oh iya, contoh konkretnya kan banyak sekali ya. Di seorang presiden Amerika Serikat aja, I'm not talking Donald Trump, tapi Joe Biden misalnya. Beliau sangat percaya diri tentunya dengan senyumnya, dengan giginya yang warnanya over white itu. Iya. Nah, itu menjadi bahan pembahasan juga di belakang. Dengan usia yang udah sekian, dengan warna yang tidak berubah dan susunannya yang sangat simetris, itu jadi agak joke. Gitu ya. Jadi definisi senyum estetik menurut dokter tuh harus sesuai dengan faktor wajah, karakteristik dan personality berarti ya dok ya? Lebih daripada itu. Lebih daripada itu dok? Jadi dari aspek psikologis, Dokter Rizky, orang itu senyum itu kan mereka aware bahwa senyum itu sangat berkaitan dengan self image. Nah, rasa aman dan ketegangan, tension gitu. Jadi ketika seseorang tidak nyaman dengan senyumnya, dia cenderung akan menutup mulutnya kan. Ya. Dan cenderung untuk menahan diri untuk ketawa lepas. Ngomong juga nggak akan pede, nggak pede, ngomongnya ya, akan terbata-bata, diatur. Karena apa ya, dia menjadi terlalu sadar dengan dirinya. Ini menciptakan inner tension. Bayangkan itu berlangsung berpuluh tahun, belasan tahun. Dan dia akan terbentuk menjadi orang yang tense-nya agak rapuh dan negatif, nggak ease, kemudian stres, dan terus segitunya kontribusi senyum ke si pasien. Jadi sebenarnya si smile design ini sifatnya secara personal ya dok ya? Si senyum sifatnya secara personal, dia mempengaruhi segala macam. Kita masih kaitkan dengan pengaruh senyum pada seseorang. Pasien yang tidak aware atau tidak membawa knowledge wawasan yang utuh tentang bagaimana dia mau make over the smile, maka kemudian Anda bayangkan tentara ya mestinya
kalau dia tentara, senyumnya itu giginya jangan yang putih Putih banget. bulky. Tentara tuh nggak gitu-gitu amat gitu ya. Jadi, apa istilahnya, pencitraan tentara yang gagah dengan senyum yang feminin itu nggak nyambung. Nggak nyambung. Lalu kemudian saran saya, kalau Anda selebriti senyumnya putih mengkilat, oke. Tapi kalau Anda itu aktor atau aktris, akan memainkan berbagai macam bentuk peran, giginya ya jangan satu warna. Kita bilangnya piano white, Ciklet. ciklet ya. Masih tahu ciklet ya? Iya, tahu. Segi 4 kotak warnanya seragam. Seragam. Gigi tidak demikian. Warna gigi tidak, dia warnanya satu gigi warnanya tuh spektrum warnanya tuh luar biasa banyak. Nah, kalau seorang aktor punya satu warna gigi, dia pasang veneer dan lain sebagainya di dalam mulutnya, bagaimana dia mau berganti peran? Kalau dia jadi hantu, mungkin cocok, mungkin enggak. Iya. Kalau dia memerankan Raden Ajeng Kartini misalkan di tahun sekian, apa iya giginya seputih itu, gitu, seputih itu. Ya ini perlu kecuali itu sosialita atau dia mau penampilan yang konsisten ya. Jadi, dan kalau saya yang paling mengganggu ya Dok Rizky, kalau ini pribadi sekali, warna putih yang seperti itu menghalangi ketulusan Dok. You imagine someone datang ke gua, kemudian saya ikut prihatin Dokter Eko sambil tersenyum, cempreng tuh jadi putih, itu menguasai semua cahaya di dalam ruangan. I don't think you're sincere person gitu. Ya, it is very subjective. Namun demikian, itu menunjukkan bahwa itu over ya. Jadi berlebihan gitu. Dan your body, your face, your personality definitely tidak membutuhkan itu. Jadi kalau seandainya tadi kan faktor wajah personality seseorang tuh punya karakter yang berbeda-beda ya Dok ya. Terus kalau seandainya smile design ini berarti sebenarnya sangat personal Dok. Iya, Dokter Rizky betul sekali menempatkannya. Smile design itu memang sangat personal. 2 pasien yang datang bersamaan belum tentu clinical judgment-nya sama. Prosedur yang akan dijalani sama. Dalam praktek klinis sebetulnya smile design itu justru menjadi alat bantu untuk merencanakan perawatan setelah diagnosa. Jadi based on konsep smile analysis, baru kita bisa masuk kepada smile design. Jadi di situ kita dibantu untuk membaca kasus secara lebih utuh, menentukan treatment plan. Nah, setelah itu kan dari situ kita jadi bisa diingatkan nih, lu nggak bisa ngedesain sembarangan ya, tetap harus menghormati pakem yang ada. pakemnya ya, smile analisisnya itu pakemnya, dan kemudian juga harus menghormati struktur jaringan yang tidak seyogyanya disentuh atau dirusak. Apa adanya di situ udah bisa jalan dari situ aja. Nah, jadi di situ sebetulnya desain berasal. Misalkan kita punya hidung udah bengkok begini gitu. Using smile design, bagaimana caranya yang kelihatan bengkok ini bisa nampak lurus. That's di mana smile design masuk. Jadi analoginya seperti analoginya itu. Kira-kira kayak begitu. Jalanannya atau tamannya memang sudah ukurannya 5 kali 3 kali 4. Ya udah lu jangan bongkar jadi 6 kali 5 atau 10 kali 10. Dengan 3 kali 4 itu kamu harus buat tamannya kelihatan lapang atau ruangannya jadi kelihatan rapi. Kamu membutuhkan apa itu? Di situ rencana perawatannya Dok, kalau melihat perkembangan sekarang awareness masyarakat terhadap kesehatan gigi estetik ini memang trennya meningkat Dok ya? Iya, kembali lagi kepada yang tadi kita sempat sampaikan, kita di drive oleh sosial media. Mereka lebih sering bertemu lewat kamera daripada lewat face to face atau langsung. Nah, ketika di kamera kemudian kita kepingin wajah kita tuh tampil lebih bagus. Maka kemudian di handphone ada aplikasi editingnya gitu ya, sampai ke level yang sangat ekstrim. Ada AI-nya ya. Ada AI-nya, iya betul. Jadi terus awareness bagaimana terus? Iya, apakah pasien mulai jadi lebih kritis? Kalau itu dokter juga ingin tanya dan lebih memahami treatment yang akan dilakukan. Iya, sangat. Ada AI, ada mesin browser, Google, kemudian ada sosial media, Instagram. Bahkan para dokter gigi pun menampilkan tampilan-tampilan display yang before after, menunjukkan seberapa jauh mereka bisa melakukan case ini sampai makeover ke arah sana. Itu kan menggiring pasien untuk berpikir bahwa kelihatan mudah ya.
terus datang pada saya, gue gelagapan. Kayak begitu. Nah, kalau kita jump kepada apa sih yang pasien sekarang inginkan Inginkan. dari kita, Hmm. di ruang perawatan. Pertama, mereka ingin tahu nih, Dok. Mereka bukan lagi pasien yang diam terserah dokter. Hmm. Karena bukan saya sakit yang gue ada kebutuhan ini, gue kepengen dari sini menjadi sini. Iya. Jadi they need to understand. They want it. They want you to explain sebaik mungkin, meskipun tidak diucapkan. Tapi dari situ kedalaman ekspektasinya dia diukur. Lu bisa jelasin ke gua nggak? Karena kan gua nggak tahu apa yang mau gua tanyain. Iya. Jadi lu betul. harus jelasin ke gua, lu harus proaktif tanpa terkesan cerewet. Lalu setelah mereka setuju, they need to see lu melakukan sesuatu pada body organ gua, part of my body organ. I need to see. Lihat hasilnya. No, Belum hasil. during the procedure. Oh iya. Makanya kemudian kita bisa beli kamera dan lain Betul. sebagainya. Lalu yang ketiga, during the procedure, no pain ya, Dok. Iya. Tidak boleh ada kejutan-kejutan kecil di tengah Yang mengagetkan yang pasien. mengagetkan gua gitu ya sebagai pasien. Gitu-gitu tuh nggak boleh. Bibir gua nggak boleh ketarik dan lain sebagainya. Dan yang agak menyedihkan saya tuh they wanted it quick and almost instant. Saya mau binir, dokter. Ya, sekian. Nggak bisa sekarang. Iya, itu Gitu. selalu ya. Kemudian saya mau merawat ini. Tapi jam segini saya ada meeting ya, Dok. Come on gitu. Jadi I'm treating your body organ. Gue bukan gunting you punya rambut yang kemudian nanti bisa tumbuh lagi. Iya. Kalaupun salah gunting, ini kan enggak. Enggak ya, Dok. Spare some more time untuk menemui setiap pasien. Usahakanlah supaya pasien bisa memvalue effort yang kita lakukan. Baik, Dok, berarti sekarang karena tren si kedokteran gigi estetik ini banyak juga memang ya pasien yang datang bukan hanya karena sakit gigi aja ya, Dok, ya, tapi juga mereka sudah peduli dengan senyumnya, penampilan dan rasa percaya diri. Nah, menurut dokter apakah perkembangan ini mengarah ke arah yang positif untuk dunia kedokteran gigi, Dok? Oh iya, positif lah sangat, bahwa mereka datang bukan karena rasa sakit, which is itu tetap ada ya, area itu. Pada beberapa tempat, pada beberapa klinik, mereka pasien datang karena ada kebutuhan untuk berubah dari sini satu titik ke asal lain. Is it positif untuk kedokteran gigi estetik? Iya, karena pasien udah datang dengan insight, pasien datang dengan wawasan. Tinggal dokter yang harus siap-siap ya. Dokter siap-siap untuk jangan kalah wawasan. Iya. Karena pasien sekarang tuh udah yang tadi dibilang, Dok, referensinya itu dari sosial media banyak, Dok. Gila-gilaan. Si ini kayak gini. Ngawur-ngawuran. Karena diagnosa kita pun dibandingkan dengan hasil dia browse ke AI. Iya, betul ya, Dok. AI kan suka bisa bermain dokter-dokteran juga tuh. Bisa jadi apa aja, Dok? Bisa jadi apa aja. Ya, Dok, karena mungkin kan dulu kedokteran gigi estetik nih terasa yang eksklusif ya, Dok, tapi karena sekarang udah mulai familiar kayak veneer, whitening, atau bahkan smile makeover. Nah, ini tuh jadi hal yang paling berubah dari awareness pasien saat ini dibanding beberapa tahun lalu itu seperti apa ya, Dok? Oke, kembali lagi, tantangan dokter gigi estetik sekarang itu jadi menghadapi ekspektasi yang terlalu tinggi. Terlalu tinggi ya, Dok. Pasien sekarang juga kritis, Dok, terkait dengan treatment yang dilakukan, Dok. Betul sekali. Dari awal mereka udah datang, gue mau cepat, at a very premium quality, no pain, ramah dan sebagainya. Meskipun gue jutek. Nah, itu kan mempengaruhi mood. Maksudnya bukan mau mendiskreditkan pasien, enggak. Pasien datang dalam keadaan lelah, menempuh traffic yang sudah. Problemnya adalah ketika pasien datang dengan aura yang udah negatif, dokter giginya lah secara umum juga udah jadi terinfluence tuh, mood kita nggak. Iya, betul, Dok. Bagus juga, dan itu jadi nggak mau merawat, jadi nggak. Kadang datang sudah nembak, Dok. Dok, saya mau kayak gini gitu. Ada yang sudah, beberapa pasien ada yang sudah paham nih terkait dengan warna gigi, Dok. Dok, saya mau naik warna dari ini ke sini gitu. Karena kan itu jadi satu kayak judgment mental kita ya, Dok. Betul ya, Dok, kayak gitu, Dok. Aku dulu seperti itu, judgment mental. Namun sekarang aku melihatnya si pasien undervalue our profession.
challenge-nya bagaimana membuat pasien duduk dulu, listen from my point of view, dari sisi gua, bahwa yang lu sampaikan tidak rasional, tidak realistis, dan yang kamu maksud itu bukan begitu loh artinya. Itu mendongkolkan. Bisa-bisanya kita mengedukasi berarti ya dok ya. Hmm. Lalu menurut dokter nih edukasi terkait dengan kedokteran gigi estetik masyarakat itu seberapa penting sih dok? Bagaimana kita mengedukasi? Jadi setelah diagnos, izinkan diri kita untuk mendengarkan pasien, mendengarkan lagi. Yang ketiga, mendengarkan lagi. Dari situ kita bisa tahu rutenya mau kemana, menjelaskannya dari sisi mana, di mana tingkat pemahaman si pasien. Jadi cara kita menyampaikan, cara kita menjelaskan juga bisa kita pilih. Lalu kemudian kita sampaikan limitation-nya. Nah ini yang paling sulit nih. Limitation dari ekspektasimu tuh di sini. Nah dari situ kalau mentok juga nih, mock up. Oke. Apapun itu, mau itu veneer kah, mau itu crown kah, mau itu mock up. Pengalaman saya sulit loh pasien dijelaskan tentang root canal treatment dan kemudian restorasi pasca endodontik dengan gambar, dengan YouTube. Mereka nggak bisa relate itu ke dalam giginya, kepada giginya ya. kayak gitu. Pakai model gede juga sulit gitu. Ya. Kamera sangat dibutuhkan. Jadi during the prosedur dia pengen lihat gigi gue sedang sampai mana tuh ke screen. Dan bagian mana yang rusak. Dia harus lihat 360 itu, 360 kelilingnya ya, seperti apa kondisi surrounding giginya kayak dok, gimana. ya. Kalau kita cuma pakai kaca, yang ini ya, yang mana Yang itu? mana ya, masih apalagi cuma kaca mulut ya. Nah itu akhirnya waktu yang dibutuhkan jadi lebih panjang. Nah dok, sekarang kita pembahasan terkait dengan kedokteran gigi estetik ini kan nantinya juga akan dibahas dok di acara CPD 2002. Nah, Agustus. Dan Dokter Eko juga sebagai salah satu pembicaranya dok, kita boleh terkait dengan materi yang akan dokter sampaikan tadi untuk CPD ini ya dok ya. Pertanyaannya adalah nih dok, apa perubahan terbesar yang biasanya dokter lihat setelah pasien melakukan perawatan estetik dok? Makeover atau perubahan terbesar yang alami pasien setelah perawatan. Sesuatu yang mereka tidak sadari sebelumnya. Life quality-nya lebih bagus. Tidak ada lagi pegel atau bahasa kita TM disordernya itu hilang. Oklusinya bagus. Artikulasi pronunciation-nya jadi jelas ya dok ya. Kemudian smile line-nya berkurang banyak signifikan. Bibirnya tidak lagi turun, tapi kemudian lebih penuh terisi di sebelah sini. Nah, baru kemudian meningkat kepada aspek-aspek psikologisnya. Berarti dari secara psikologisnya pasien lebih pede jadinya ya dok ya? Akibatnya iya. Yang paling pasti adalah kualitas hidupnya harus dan menjadi lebih baik. Dokter sebagai dokter gigi estetik kan juga punya tantangan untuk menghadapi ekspektasi yang terlalu tinggi nih dok dari pasien. Itu bagaimana cara dokter menghadapinya dok? Duduk bareng, kemudian minta kesediaan si pasien untuk mendengarkan dan mendengarkan itu adalah yang paling sulit karena pasien nggak mau mendengarkan. Gimana membuat dia tertarik bahwa kita sedang membahas dirimu loh. Arah yang lebih baik. Iya gitu. Nah itu orang kan self-centric ya, jadi kita sedang membahas dirimu. You are gini dan sebagainya, kamu luar biasa dan itu yang paling sulit. Karena dari situ akhirnya kita bisa bersepakat nih. Cari titik temu ya dok ya. Limitasinya di sini ya. Hasil akhirnya kemungkinan besar hanya sampai sini, tidak seperti yang lu gitu. Kemampuanku di sini. Nah di situ tuh ada kayak jebakan Batman juga. Karena supaya terhindar dari jebakan Batman itu, kita harus besar hati juga bilang sama pasien bahwa this is not my expertise. Should we go with this procedure? So I will refer you to my colleague. Dan tidak. Karena tidak semudah seperti, dok saya merasa sakit nih dengan gigi kayak dokter Arbi. Oke, aku minta tolong dokter Arbi. Dokter Arbi berkali-kali membantuku untuk kasus-kasus surgery. Sangat terbantu sekali. Dimana saya harus bilang sama pasien, gua nggak mampu. Kita bukan Superman. Bahkan untuk menambal pun juga kita punya limitation. Jangan anggap remeh nambal. Seperti itu.
Apalagi kayak bleaching ya atau sulfation Sampai over dan lain-lain itu over kayak ekspektasi. ya ini saya rasa edukasi ini menjadi salah satu alasan kenapa Mhm. topik pembahasan estetik dentistry ini akan ada di Hmm. CPD 2026 ya dok dari PDG Jakarta Selatan. Hmm. Karena memang perkembangan kedokteran gigi estetik ini sangat berjalan dengan cepat. Nah, sebagai salah satu pembicara nanti di CPD 2026, sebenarnya apa insight yang akan dokter bagikan bagi rekan sejawat ya dok? Oke, saya akan coba membawakan satu kasus yang dilakukan dengan pendekatan estetik. Estetik. Jadi dari aspek estetik, indirect restoration Hmm. seperti itu. Tapi jangan bayangkan bahwa ini akan menampilkan layering dan sebagainya. Tapi enggak, tapi lebih kepada aspek kenapa ini dilakukan prosedur seperti ini dan aspek estetiknya itu dari sebelah mana. Tips and trick berarti ya dok? Juga ke situ, yes. Di situ. Itu harus Dengan karena peralatan yang sederhana dengan tuh. peralatan ala kadarnya. Wow, Harus menarik rekan harus. sejawat ya. Nah, berarti harus ikut CPD dok. Iya. Kalau mau Kalau tipsnya ya. CPD-nya harus ikut. yes, Luar biasa CPD-nya. menarik. Nah dok, sebagai dokter gigi estetik, kan kita yang tadi sudah dijelaskan edukasi pasien datang maunya kayak gini, tiba-tiba bawa foto yang dokter bilang kayak Joe Biden atau bahkan Donald Trump terhadap pasien yang tidak sesuai mungkin ya, tidak harmoni dengan kondisi wajah dan struktur lainnya. Itu bagaimana sih dok kita mengedukasinya secara realistis nih dok? Pertama kita di belakang harus siapkan informed consent. Oh tetap perlu ya dok ya walaupun Sangat, yes, itu Hmm. aku wah gitu ya. Harus ada informed consent, itu harus. Tapi kita nggak tunjukin ke pasien, kita siapkan aja dulu. Lalu kita ngobrolkan. Lalu kita kasih garis, kasih marking point, item-item yang nanti harus tercantum di dalam informed consent. Kemudian bagaimana menurunkan atau menggiring ekspektasi mereka sebetulnya. Ya kembali lagi dokter, kita harus potret the before. Kemudian kita ceritakan limitasinya dan kemudian di sini Smile Design bermain. Kita membuat desain 2D atau 3D. Jadi, Lalu kemudian kita tampilkan the before and the after. terkait dengan ini bukan seberapa sulitnya terkait dengan treatmentnya ya dok ya. Berarti ekspektasi dari Yang paling pasien sulit. itu ekspektasi pasiennya ya dok ya. Yang paling sulit ekspektasi pasien dan menjelaskan kepada mereka hal-hal klinikal Clinical. kan itu kan tidak Dengan bahasa yang mudah dimengerti ya dok. itu sulit bagi kita. Ya, betul dok. Tapi sulit juga bagi Pasien. Jadi ini ada dua orang sulit berhadapan. Berhadapan. Nah, tips dari saya selalu siapkan 3 opsi dokter. Kita setelah selesai diagnosa, kita membuat rencana perawatan, kemudian ada 3 opsi rencana perawatan. Jangan selalu giring pasien ke satu rencana perawatan. Oke. In my words itu adalah the good, better, and best. Selalu seperti itu. Karena nanti pada akhirnya di ujung-ujung kunci keputusan si pasien itu cuma 2. How it looks, how much it costs. Intinya dok. Iya. So, jadi kalau kita nggak siap dengan opsi, akan kerepotan. Pasien akan, gue kepengen dirawat sama Anda dong, tapi kok aku belum tahu nih kayak apa nantinya. As a person, you are very good and interactive and attractive person. Gue pengen deh. Tapi kayak apa ya nanti barang yang gue beli? Kasarnya gitu. Setelah itu baru finansialnya kan. Gue sanggup atau nggak sanggup, gue bersedia mengeluarkan biaya sebesar itu atau tidak. Jadi opsi itu akan memudahkan kita kedua belah pihak dokter. Opsi, contoh missing one teeth, satu missing satu gigi. Kita buat opsi mau Bridge. pakai itu saddle ya. or bridge or the best is implant. Plan. So the good is saddle, the better is bridge, but the best is implant. You choose. Masing-masing ada limitation, masing-masing ada ini. Selalu kayak begitu untuk setiap perawatan. Begitu juga dengan ambal K1. Direct glasionomer kah? Direct komposit kah? Atau indirect inlay kayak gitu. Ya oke, berarti memang harus memberikan opsi pada pasiennya dok. Ya itu memudahkan, somehow itu sangat memudahkan kedua belah pihak. Dok, apa sih red flags yang sebaiknya diketahui masyarakat sebelum memilih treatment estetik nih dok? Minta option. Karena estetik is holistic. It's not a cosmetic ya. Kosmetik boleh cuman tanpa opsi. Tapi kalau estetik kan bukan veneer, ortho, TMD, kemudian segala macam ya, prostonya, semuanya ada estetiknya dan sudah dilakukan berpuluh tahun yang lalu sebelum konsep veneer sampai di Indonesia. Option. Apakah dari situ nanti pasien akan
lihat apakah akhirnya gue betul-betul menghendaki ini apa enggak. Terus yang kedua, red flag-nya adalah how minimal you will reduce my tooth structure. Kemudian estimate result dokter. Hasilnya kira-kira tuh akan seperti Seperti apa? apa? Kasih gue bayangan. Harus dikasih bayangan dulu berarti Tapi ya. tapi gue paham bahwa itu hanya perkiraan, Perkiraan. bukan garansi. Baik, berarti kalau seandainya harus ditanyakan pasien sebelum apa sih sebenarnya yang biasanya dokter tanyakan sebelum pasien memutuskan untuk veneer atau smile makeover? Apa yang harus pasien Mm-mm. tanyakan? Pertama kali berapa seberapa minimum you will touch maksudnya tuh Yang tadi di the minimal invasive aspect itu loh, oh yang tadi bahasa dikikisnya pasiennya, itu ya iya. dok ya, seberapa besar harus How much we dikikis. will preserve Oke. our teeth gitu. Karena gue nggak kepengen gigi gue yang satu-satunya ini dan tidak bisa kembali itu kekikis banyak. Jadi seberapa minimalnya itu aku harus tanya. Kemudian what is the design gonna be? Kayak dokter minta bantuan konsultan interior design, dokter akan menanyakan rencana gambar lu kayak apa, Kayak gimana? bukan ukuran tapi 3D-nya kayak gimana nih kayak. Harus lihat. Iya, harus lihat seperti itu. Dan kemudian bagaimana desain itu di mulut gua, di mulutku, bukan di Di foto. screenmu gitu, tapi di Di mulutku mulut. tuh seperti apa ini, aku suka apa enggak. Saya punya pengalaman kok 4 bulan hanya membahas bagaimana si gigi ini tampak di kamera Iya. dan lain sebagainya, betul. Itu masih mock up. Dan bahkan kita juga masih ada yang sudah 3 tahun masih pakai temporary, jadi ganti terus. Oh, pasti pakai yang sementaranya itu berarti ya dok ya? Pakai provisorisnya itu ya kan memang ada ya yang perfeksionis. Ya, Tidak ada yang betul. salah, tapi tanggung jawab kita adalah menjaga agar jaringan sekitarnya, gusinya dan dentin enamel yang di dalamnya itu Nggak terlalu nggak banyak. rusak Iya, sebelum iya. sampai ke definitif. Saya sampai agak frustasi. Kalau biaya perlu juga nggak sih dok ditanyain dok? Atau relatif nih jawabannya? Pasien. Kalau pasien mau veneer. Oh, mau apapun perawatannya, tapi kecuali yang mungkin kuratif aku nggak. Iya, you should pasien. As a pasien tanyakan. Tanyakan dulu ya. Karena kita sebagai dokter gigi dan akan melakukan beberapa prosedur untukmu, itu juga ingin bisa melakukannya dengan ringan hati. Dan pasien juga perlu menanyakan itu supaya tidak ada hidden cost ya. Kalaupun harus ada hidden cost, bukan hidden cost, itu komplikasi. Jadi ya pahami, dokter tidak bermaksud tidak jujur. Ini hanya karena di tengah perjalanan tuh pecah ban nih jadi keluar kos. Iya. Bukan salah siapa-siapa. Seperti itu. Dan ya, saya juga punya pengalaman yang sulit tentang hal seperti itu. Luar biasa menarik. Terima Thank you, kasih Thank you. Dokter Eko. Kita mau masuk ke segmen terakhir dok. Sebelum segmen terakhir nih kita ada rapid question dulu ya dok. Oh, oke. Dijawab dengan cepat. How rapid dok. nih? Secepat apa? Secepat. Baik Dokter Eko. Kita rapid question. Pertama, whitening atau veneer? Whitening. Tren estetik yang paling overrated? Veneer ya. Veneer. Treatment estetik yang paling underrated? Bonding prosedur. Bonding prosedur. Lalu satu kesalahan terbesar masyarakat soal veneer dok? They want it white. Terlalu putih ya berarti. Mereka pikir, pasien berpikir bahwa putih veneer. Enggak. Putih veneer. Lalu dok, salah satu advice untuk orang yang ingin smile makeover? Spare waktu dengan si dokter untuk diskusi dan kemudian minta dokter memberikan opsi perawatan dan realistis. Realistis. Iya. Dari semua pertanyaan tadi, ada satu pertanyaan titipan nih dok nih. Apakah dokter sebagai seorang dokter gigi estetik pernah mengalami kegagalan dok? Yang kegagalan klinis yang tidak sesuai dengan harapan. Bagaimana dokter menghadapinya dok? Iya. Iya banyak. Saya mengalami itu sejak masa profesi ya. Menjalani profesi ini ya saya mengalami itu. Kalau ada kalanya tuh, misalkan ya contohnya during the provisoris, during the temporary, giginya tuh mulai mengalami kerusakan jaringan gusi periodontal sehingga lead to the
harus root canal. Itu kan sesuatu yang tidak disepakati Di atau awal. tidak pula aku mampu mengantisipasinya apakah akan terjadi itu. Itu. Tapi itu tanggung jawab saya sebetulnya untuk ngasih alarm kepada pasien. Begitu udah diinsersi, Terjadi. abscess. That is fine. Itu salah satu contoh. Hal lain adalah tidak mampu mengkomunikasikan what I'm expecting for the restoration kepada lab. Perbedaan line angle itu menyebabkan giginya secara ilusi canting. Jadi kesannya agak miring Miring. gini. Hanya karena line angle-nya beda. Jadi kesannya nggak simetris. Warna sama betul udah warnanya, tapi yang saya tuh lebih bright dari yang sebelah kiri. Bubar. Nah, bagaimana? Jadi pasti ada aja dok ya. Selalu ada. Bagaimana Menyikapinya. ya menyikapinya. Pertama kali harus minta persetujuan toleransi dari pasien bahwa ada sesuatu yang game up, solusinya harus begini, asking for her or his toleransi, dan minta izin untuk melanjutkan. Dan bahkan mungkin bukan melanjutkan, replace ya, on our own budget, on our own responsibility. Tapi begitu pasien bilang, oke dok, aku mengerti, ini bukan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki, mari kita lanjutkan, pasien tidak merasa dirugikan, dan kita masih ada di situ mendampingi dia untuk tanggung jawab sampai selesai. Oke, baik, luar biasa sekali pembicaraan tentang kedokteran gigi estetik ini, Dokter Eko. Nah, terakhir nih dok, apa sih yang ingin dokter sampaikan terutama kepada Smile People mengenai CPD 2026 dok? Bahwa estetik itu bisa bukan tentang fancy instrumen, tapi adalah metode pendekatan perawatan. Jadi estetik juga bukan tentang veneer, bukan tentang komposit, tapi itu metode yang pendekatan perawatan yang dimulai dengan sedetail mungkin, seteliti mungkin, dan harus dengan sudut pandang yang lebih holistik. Kalau tidak memenuhi 3 unsur function, nature, dan psychological aspect, maka we are not doing a aesthetic dentistry. 3 aspek ini harus ada untuk setiap perawatan yang dilakukan. Di luar itu mungkin hanya cosmetic dentistry. Berarti untuk rekan sejawat dokter gigi harus daftar CPD dok. Iya. Itu yang penting ya dok ya, yang penting ya dok ya. Kalau mau tahu lebih dalam lagi terkait dengan kedokteran gigi estetik, Dr. Eko Priambodo juga sebagai salah satu pembicara di CPD 2026 boleh daftar dokter-dokter rekan sejawat, nanti nomornya ada di admin. Ya, baiklah Dr. Eko, terima kasih hari ini. Kesempatannya Dr. Rizky. Ya, hari ini kita belajar bahwa tentang estetik dentistry bukan sekedar soal mengikuti tren, tapi bagaimana tentang kesehatan, fungsi estetika bisa berjalan seimbang dengan harmoninya yang luar biasa. Dan yang paling penting, senyum yang baik bukan selalu dari gigi yang putih atau paling sempurna, tapi senyum yang sehat, natural, dan membuat seseorang lebih percaya diri. Terima kasih Dr. Eko untuk hari yang luar biasa, penjelasannya luar biasa. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa share episode ini ke teman atau keluarga yang mempertimbangkan treatment kedokteran gigi estetik. Sampai jumpa di podcast Jaksel Dental Talk berikutnya.